Halo, halo, Assalamualaikum. Apakah suaranya jelas? Jelas Ustadz. Baik, kita mulai ya. Afan Ana sedikit mundur ini ya. Qadarullah, ada error tadi. Wassalam, pripun. Apa ngerepotin? Maaf, maaf, ada tamu tadi tiba-tiba datang. Jadi ini ya, Ana share screen dulu ya. Maaf, barusan ada tamu masuk. Taib, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Nah, eh, kita lanjutkan untuk materi adab ya atau kajian adab dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih eh, ada di adab-adab makan. Ya, masih membahas terkait adab-adab makan. Taib babu mayaqulu mayaqulu man hadara ta'ama wa huwa shaimun idza lam yuftir. Ya, bab apa yang diucapkan ketika seseorang itu menghadiri makanan atau menghadiri sebuah hidangan atau dihadirkan kepadanya makanan wahwa shaim dan dia dalam afan ya saya mohon maaf itu ayam di samping dengeran dan dia dalam keadaan puasa ya idza lam yuftir ya kalau dia ini tidak buka gitu dia tidak membatalkan puasanya apa yang harus diucapkan tayyib tafadhol saya ingin minta tolong dibacakan dari Aisyah Az-Zahra silakan bisa dibacakan hadisnya bisa nggak nggak bisa tafadhol kepada siapa nih Umamah nggak apa-apa silakan bisa dibacakan hadisnya Umamah halo halo oh nggak dengar ya halo tes tes mana nih suara saya kedengeran nggak halo suara saya kedengeran nggak coba tulis di chat suara saya jelas apa nggak jelas baik Umamah gimana bisa baca Umamah Qadarullah nggak bisa juga ya oh sinyalnya kurang bagus oh, ya sudah baik nggak apa-apa yang siapa dong kalau gitu Cahyono bisa silakan Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib
فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم رواية مسلم. Taib. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza du'iya ahadukum, apabila seseorang di antara kalian diundang, du'iya itu diundang, ya, maksudnya dipanggil, ya, ada panggilan, ada undangan nih untuk eh, menghadiri suatu jamuan gitu. Du'iya gitu ya. Falyujib, maka jawab panggilannya gitu. Jawab itu gimana maksudnya? Ya datang. Kalau ada undangan, undangan apa namanya misalnya walimahan ya, atau undangan apa? Ya undangan untuk makan ya. Dan nanti malam makan malam ya di rumah saya gitu misalnya. Ada yang mau saya bicarakan gitu. Ya udah, datang gitu. Jadi kalau ada undangan, nanti malam datang ya. Saya mau ada syukuran nih. Alhamdulillah baru aja ini misalnya dapat rezeki gitu kan. Nah, datang gitu. Atau saya alhamdulillah lahir nih anak gitu ya. Nanti malam datang ya syukuran sekaligus akikoh gitu misalnya. Nah, itu. Maka datang gitu. Apabila ya ahadukum, kalau seorang di antara kalian itu diundang ya, faliujib, maka jawab gitu. Datengin gitu. Fa in kana shaiman falyusolli. Nah, kalau misal dia puasa ya, kalau misal antum lagi puasa, ya kita lagi puasa, terus ada undangan untuk makan-makan, falyusolli, maka biarkan atau tinggalkan gitu ya, biarkan saja, tinggalkan, tapi ngabarin gitu ya. Ngabarin gitu. Wa in kana muftiran falyat'am, dan kalau misal eh, kita buka, maksudnya nggak lagi puasa, maka makan gitu ya, maka makan, datang makan gitu ya. Taib. Qala apa ini, qala al ulama ya, mana falyusol ya, falyusolli, berkata para ulama maksud dari kata falyusolli adalah falyad'u, ya maka doakan gitu ya, maka doakan atau tinggalkan ya. Wa makna falyat'am adalah falyakul, dan maksud dari kata falyat'am di sini adalah falyakul, maka makanlah gitu ya. Taib. Kita masuk ke penjelasannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhis Shalihin. Ya, berkata sang penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ma yaqulu man hadara ta'am wa huwa shaimun idza lam yuftir. Bab terkait apa yang diucapkan seseorang ketika dia menghadiri sebuah jamuan, ya, sebuah hidangan, dan dia dalam kondisi puasa dan dia tidak membatalkan puasanya, dia tidak berbuka gitu. Kemudian ya disebutkan hadis ini ya. Nah, fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyut'im. Nah, qauluhu falyusalli, maksud dari ucapan falyusalli yakni falyad'u. Ya, maka doakan itu ya. Maka doakan saja. Li'anna shalah huna yuradu biha ad-du'a'u. Karena ya, maksud dari kata salat di sini yusolli, ya shalla yusolli, ini maksudnya maka sholatlah, ya maksudnya adalah doakanlah gitu ya. Kama huwa fil lughatil arabiyyah, sebagaimana dia dalam bahasa Arab, anna sholata hiya doa. Ya, bahwasanya arti dari kata sholat adalah doa gitu ya. Ini arti kata sholat secara bahasa. Ya, arti kata sholat secara bahasa adalah doa gitu ya. Makanya dalam surat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu arti kata sholla yusollun itu di situ beda-beda gitu ya. Kalau Allah kepada hambanya itu rahmat ya, malaikat kepada ini berarti pujian, kemudian kalau kita berarti doa dan sholawat gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, jadi kata sholat ya, kata sholah itu artinya memang arti secara bahasa awalnya adalah doa gitu ya. Nah, adapun sholat yang
sholat 5 waktu begitu ya maksudnya, sholat yang gerakan dari takbir sampai salam, ya maka itu adalah apa? Maka itu adalah eh, sesuatu yang secara syariat, ya definisinya secara syariat ya. Di sini dikatakan amma fi syar'i, adapun dalam istilah syariat ya. Fas-sholatu hiyal ibadah ma'rufah, hiyal ibadatul ma'rufah. Maka sholat itu adalah ibadah yang diketahui. Maksudnya yang dari takbir itu, dari takbiratul ihram sampai salam. Gitu ya. Illa idza dallat dalilu ala anna al-murad biha du'a, fahuwa ala ma dalla alaihi dalil. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya maksud dari sholat itu adalah doa, maka kita artikan sholat itu adalah doa gitu ya. Taib. Jadi kata sholat, ya kalau kita nemu kata sholat, maka dilihat konteksnya. Ya, kita dilihat konteksnya. Apakah ini lagi membahas sholat ini maksudnya doa, atau sholat ini adalah sholat ibadah yang kita tahu yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah ini sholat yang mana gitu. Ya, kita nemu hadis, ada lafadz sholla atau shollu kama ra'aitumuni usolli misalnya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Nah, maka kita pahami konteksnya ucapan Nabi di sini. Berarti yang dimaksud sholat di sini adalah apa? Sholat yang 5 waktu itu. Sholat yang gerakan itu. Yang ada gerakan dan bacaannya. Yang dari takbiratul ihram sampai salam. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau misal wal malaikatu yushollun misalnya. Para malaikat itu bersolawat ya. Bersolawat ya. Dari kata sholat sama. Artinya dari kata sholat. Maka itu maksudnya adalah berdoa. Maka itu adalah berdoa. Jadi secara makna kata sholat ini punya dua ya. Bisa berarti doa, bisa berarti sholat yang ibadah yang sudah kita lakukan sehari-hari. Ya. Fal insan idza du'iya ila ta'amin, maka seorang manusia itu apabila dia diseru ya, bila dia diundang kepada apa? Kepada suatu makanan ya, wahadara dan dia hadir ya, falayak fil huduru bal yakulu. Maka tidak cukup baginya hadir, tapi dia juga makan gitu. Tapi dia juga apa? Dia juga makan. Ya. Maka seorang manusia apabila dia diseru, ya, dia diseru untuk menghadiri sebuah apa? Menghadiri sebuah jamuan, maka dia hadir. Ya. Selain hadir, maka dia makan gitu. Jangan hanya hadir saja gitu. Li'anna ar-rajula alladzi da'aka lam yasna'it ta'ama illa liyukal. Karena orang yang sudah mengundangmu untuk hadir itu, dia tidaklah membuat makanan kecuali memang untuk dimakan gitu ya. Jadi nggak usah eh, sungkan gitu. Misal ada datang ya undangan nikahan gitu ya, walimah. Ya memang makanan yang dihadirkan di sana untuk dimakan gitu. Makanan makanan yang ditaruh di meja, makanan yang apa namanya ditaruh di piring gitu ya, taruh di wadah, itu memang untuk dimakan gitu, memang untuk dimakan. Jadi memang kalau ada orang makan ya itu justru memang seharusnya memang dimakan gitu. Jadi tidak perlu kemudian merasa misalnya, "Oh, itu jangan dimakan itu yang itu. Yang dimakan yang ini aja gitu." Enggak, ya semuanya itu memang dihadirkan untuk dimakan gitu kan. Faqad takallafa laka, dan itu telah eh, dibebankan untukmu gitu. Maksudnya orangnya itu telah buat capek-capek makanan itu untuk kamu ya, untuk yang sudah diundang untuk hadir gitu kan. Wasona aman aktsara min ta'ami ahlihi. Ya, dan dia sudah membuat makanan lebih banyak dari makanan untuk keluarganya ya. Kalau misal dia eh walimah kan tentu saja seperti itu ya. Nah, misal dia walimah ya, maka ya dia seperti itu. Pasti buat makanan kan lebih banyak daripada porsi yang biasa dia buat untuk sehari-hari kan seperti itu. Wada'aka ilaih, dan dia mengundangmu untuknya.
Fa'idha qulna, maka apabila kita katakan la ta'kul, jangan makan, jangan kamu makan ya. Atau au qulna la haraja 'alaika in taraktal akla. Nah, lazima min hadza an yabqa ta'amuhu lam yu'kal. Ya, kalau misal ada yang mengatakan misalnya diundang ya, hadir kemudian yang undang ini ngomong misalnya, ya itu jangan dimakan yang itu gitu. Ini yang undang yang ngomong misalnya ya. Yang undang, yang buat makanan atau yang punya hajat itu ngomong. Itu jangan dimakan itu. Maka ya jangan dimakan. Ya, berarti makanan itu disediakan misalnya khusus untuk orang lain misalnya begitu. Berarti bukan untuk kita itu. Misalnya untuk tamu khusus misalnya kan. Ya, nah itu di meja yang khusus gitu kan. Au qulna la haraja 'alaika in taraktal akla. Ya. Atau orangnya bilang gitu ya. Itu kalau misal eh, saya itu udah seneng antum hadir aja itu udah seneng gitu. Kalau antum lagi puasa terus ya antum nggak makan itu ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah dimakan, nggak harus dipaksakan gitu misalnya. Gitu ya. Maka ya udah nggak usah dimakan gitu. Nggak apa-apa. Kalau orangnya memang dari awal eh, membolehkan gitu ya. Dan memang ridho gitu. Ya udah nggak apa-apa nggak usah dimakan gitu. Ya udah gitu ya. Jadi tergantung apa? Tergantung sahibul hajat. Tergantung orang yang punya hajat ini gimana gitu. Famathalan lauda'a asyaratan wa sana'a lahum ta'aman ya. Misalnya ya, kalau misal dia itu mengundang eh, ada 10 lah, undang 10. Wa sana'a lahum ta'aman dan dia buat untuk 10 orang ini makanan. Wa qulna kemudian yang buat makanan itu bilang misalnya, innal wajib al-hudur dunal akal. Nah, summa qamu wa lam ya'kulu ya. Summa qamu wa lam ya'kulu. Ya. Misal dia bilang ya, yang wajib itu hadir aja tanpa makan gitu, nggak harus makan. Ya. Summa qamu kemudian mereka berdiri dan kemudian mereka tidak makan gitu. Karena sohibul hajatnya bilang, ya, ini tuh yang penting hadir, jangan makan gitu ya. Ini hadir aja, yang penting hadir aja. Makanannya itu bukan untuk kalian gitu. Jadi tamunya kan banyak misalnya ya. Dia ngundang yang 10 ini misalnya, dia bilang ke yang 10 ini, untuk antum itu yang penting hadir aja gitu. Hadir aja sebentar gitu. Nggak perlu sampai makan gitu misalnya. Ya nanti dibawain makanan sendiri misalnya kalau mau apa namanya acaranya selesai gitu. Maka harus diikuti aturan dari yang sohibul hajatnya gitu ya. Nah, au qudima ta'amu wa qala tafaddulu wa lam ya'kulu la sara fi dzalika mafsadatun limalih. Wa mudhi'atun limalihi wa sara fi qalbihi 'ala al-hadirin syai' limadza lam ya'kulu ta'ami. Nah, ya. Kemudian kalau misal kondisinya beda lagi ya. Misal eh yang punya hajat ini menyajikan makanan ya. Kemudian antum ini gak mau makan ya. Ini kondisinya beda lagi ya dari yang tadi. Kemudian yang disajikan ini gak mau makan ya. Dia bilang tafadholu, silahkan. Ayo makan gitu kan. Walam yakulu, kemudian yang hadir ini kok tamunya nggak ada yang makan itu ya. La sara fi dzalika mafsadah limalih. Maka kalau seperti ini ya, maka ini jadi apa? Jadi sebuah keburukan gitu. Jadi sebuah kerusakan untuk hartanya. Nah, wa madhi'atun limalih dan ini jadi menyia-nyiakan harta itu kan. Kenapa? Karena udah keluar biaya buat apa? Buat bikin makanan gitu. Buat bikin makanan, kok tamunya datang nggak ada yang mau makan sama sekali gitu. Ya maka kalau misal kita memang eh, di situ dihadirkan makanan dan dianjurkan untuk makan ya maka makan itu. Afdalnya makan. Kalau memang dipersilahkan makan ya maka makan. Gitu ya. Karena dengan kita makan maka kita tidak menyia-nyiakan harta yang sudah dihabiskan untuk membuat makanan itu gitu. Dan kalau nggak mau makan juga di sini dikatakan ya kalau apa-apa ya Muhammad kenapa? Taib.
Dan kalau misal sudah dihadirkan, kemudian sudah dipersilahkan, kok nggak mau makan, maka di sini saya mengatakan wasara fi qalbihi al hadirin syai'. Nah, maka ini akan menjadikan ya pada hatinya ya hati sohibul hajat ini ada sesuatu gitu kepada orang-orang yang hadir. Ya, lima dalam yakulu tu'ami, kenapa mereka nggak mau makan makanan saya itu? Apakah nggak enak gitu? Ataukah makanannya nggak menarik gitu misalnya? Maka jadi suudzon kan gitu. Tidak betul kalau memang diundang ya maka makan. Kalau sudah dipersilahkan makan. Taib. Fanaqul ya, maka kita katakan, idza da'aka da'in, fasunnah an tujibahu illa idza kana da'i huwa az-zawju ya fi walimatil ursi fa innal wajib an tujibahu ila da'watih. Maka kita katakan, kalau misal ada seorang yang undang kamu, ya, maka sunnahnya adalah kamu menjawab undangan itu, maksudnya datang gitu. Ada undangan makan ya datang hadir. Illa idza kana da'i, ya. Kecuali kalau memang yang undang ini adalah dia eh, seorang yang menikah gitu ya. Fi walimatil urs, pada perayaan pernikahannya ya. Fa innal wajib an tujibahu ila da'watihi. Maka hukumnya wajib untuk menjawab panggilan itu atau undangan itu. Ya, jadi menghadiri undangan secara umum itu hukumnya sunnah gitu ya. Undangan makan itu sunnah atau undangan kehadiran itu sunnah. Tapi kalau undangannya undangan walimah maka hukumnya wajib untuk datang. Hukumnya wajib untuk datang. Wala yahillu laka an tamtani. Maka tidak halal bagimu untuk menghindar gitu. Menghindar dari undangan itu. Kalau memang tidak ada udur ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yujib faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang dia tidak menjawab undangan walimah itu, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yakni da'watal walimah amma ghairuha minad da'awat fa anta bil khiyar. Ya ini khusus untuk undangan walimah. Undangan walimah ini wajib hukumnya hadir. Ya. Kalau memang tidak ada uzur gitu ya. Amma ghairuha, adapun yang selainnya dari undangan-undangan yang lain maka itu adalah pilihan bagimu. Kalau mau hadir monggo, nggak hadir silahkan. Tapi kalau walimah itu hukum asalnya wajib. Ya walimatul urs, ya undangan pernikahan ini hukum asalnya wajib untuk dihadiri. Kecuali memang udur ya, sakit misalnya, atau dia lagi safar ya, atau dia ya ada masalah ya yang harus diselesaikan misalnya nggak bisa untuk hadir, maka kabari gitu. Maka ngabarin gitu ya. Oh maaf saya nggak bisa nih gitu. Saya lagi ini gitu, lagi itu misalnya, lagi nggak enak badan misalnya kan. Atau qadarullah saya lagi di luar kota misalnya gitu. Ya udah, yang penting ngabarin gitu. Atau udur-udur yang lainnya. Misalu dzalik, misalnya, law ana insanan da'aka fi ta'amin li'annahu qadima min safar aw li'annahu da'a ashabahu aw ma asbaha dzalik fa anta bil khiyar. Ya, misal ada orang yang ngundang kamu untuk makan. Ya, sebabnya karena dia baru pulang safar. Misal dia baru pulang umroh atau baru pulang haji misalnya. Terus diundang tuh tetangga-tetangganya syukuran karena alhamdulillah selama perjalanan kemudian selama ibadah di sana terus balik lagi ke rumah itu semuanya alhamdulillah lancar, selamat gitu. Maka sebagai bentuk rasa syukur dan juga ingin sekalian bersedekah sama tetangganya ya, maka diundang tetangganya untuk makan-makan gitu di rumahnya itu ya. Tasyakuran pulang haji gitu misalnya. Ya, pulang haji atau pulang umroh gitu ya. Atau yang sejenisnya ya. Karena misalnya dia dapat naik jabatan misalnya atau dia karena eh, anaknya menang lomba misalnya atau apa gitu ya. Suatu yang patut disyukuri, maka nggak apa-apa bikin undangan syukuran ya, datang ajak beberapa orang untuk
makan itu nggak apa-apa. Fa'anta bil khiyar. Maka kamu yang posisinya diundang, ya, itu punya pilihan. Ya. In syi'ta fa'ajib. Kalau kamu ingin hadir, ya silahkan. Maka datang. Wa in syi'ta falatujib. Maka, dan kalau kamu nggak pengen hadir, ya nggak bisa hadir, atau nggak mau hadir, maka silahkan. Ya. Lakinal afdal antujib. Akan tetapi, yang lebih utama adalah kamu menjawab undangan itu, yaitu eh, hadir gitu. Karena akan memberikan kegembiraan gitu kan, menyenangkan orang yang undang gitu. Wa hadzal ladzi alaihi jumhurul ulama. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama gitu. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama itu berpendapat ya, yajibu an tujiba fi da'wati tu'ami fil ursi wa ghairihi illa lisababin syar'i. Nah, ini tadi pendapat jumhur ya. Jadi jumhur itu membolehkan kalau misal mau hadir silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, sementara sebagian ulama mengatakan wajib bagimu untuk hadir. Kalau misal ada undangan makan, ya, baik itu undangan makan di walimah pernikahan atau yang selainnya, gitu ya. Kecuali memang ada sebab yang syar'i, ada uzur, sakit, atau misal safar, atau misal ada karena hal lain yang itu menyebabkan nggak bisa hadir, maka ya sudah, nggak apa-apa gitu. Ini pendapat sebagian ulama. Taib. Fa'idha hadorta fa'in kunta muftiran fakul. Wa in kunta sa'iman fada'u li sahibihi ta'am. Wa akhbirhu bi annaka sa'im. Kalau misal kamu hadir pada sebuah jamuan undangan makan, dan kamu dalam keadaan tidak puasa, maka makan. Gitu ya. Jangan diri, apapun yang disajikan yang makan ya. Kita kurang suka misalnya ya, eh, datang ya diundang, ternyata yang disajikan hanya singkong rebus misalnya. Ya, ya sudah makan gitu. Makan. Kan kondisinya kita lagi nggak puasa ya makan. Meskipun sedikit makan gitu. Gitu ya. Wa in kunta sha'iman fad'u li sahibihi ta'am li sahibi ta'am wa akhbirhu bi annaka sha'im. Dan kalau misal kamu lagi puasa, maka kamu bilang ke orang yang undang kamu untuk makan itu ya, ya. Kamu bilang, kamu kabarkan bahwasanya kamu itu sedang puasa. Hatta la yakuna fi qalbi syai', agar tidak terjadi sesuatu di dalam hatinya, maksudnya suudzon gitu. Udah disajikan kok didiemin gitu misalnya, nggak dimakan, ini kenapa? Ya kamu nggak suka singkong rebus misalnya. Gitu kan, harusnya ngabarin aja itu, oh maaf saya puasa gitu. Oh puasa, ya sudah, kalau gitu nunggu sampai sore aja ya gitu. Atau misal ini saya bungkusin deh buat nanti buka puasa gitu. Atau nanti datang ya habis isya misalnya gitu. Jadi orangnya tuh nggak suudzon gitu. Karena dikiranya nanti kita nggak doyan makanannya dia gitu kan. Gitu. Tayyib wa in ra'aita annaka idza wa in ra'aita annaka idza aftarta wa akalta sara atyab liqalbihi fa'aftir. Kemudian kalau kamu melihat misalnya menurut pandanganmu itu kalau misal kamu membatalkan puasa gitu ya. Misal lagi puasa Senin Kemis nih ya. Nah, terus diundang nih, ada undangan makan nih, syukuran nih, pada zuhur, itu kan habis Jumatan, habis Jumatan lagi, habis salat zuhur, ya disuruh datang, datang ke rumah ya, ada acara syukuran misalnya. Ya udah makan itu. Nah, kalau kamu lagi puasa, posisinya kita lagi puasa nih, kita lagi puasa. Kalau kita pikir ya, kayaknya mending dibatalin aja deh. Soalnya kasihan udah masak gitu kan. Terus kalau kita nggak makan nanti dia takutnya sedih gitu kan, udah dimasakin, nggak makan gitu kan. Ya udah gitu. Kita batalin aja gitu ya. Seperti itu. Illa an yakuna saumu fardhu fala tuftir. Kecuali kalau puasanya puasa wajib ya. Puasa Ramadan misalnya. Ya nggak bisa, itu jangan dibatalin itu. Nggak bisa. Jangan dibatalkan itu ya. Makanya jangan dibatalkan itu. Meskipun disajikan makanan ya jangan dibatalkan. Fatabayyan al-an annal mas'alah thalathata ahwal. Maka sekarang jelas bagi kita bahwasanya permasalahan ini ada tiga kondisi.
Awalan idza da'aka wa anta muftirun faqul. Yang pertama, kalau misal kita diundang untuk makan dan kita dalam kondisi tidak puasa, maka kita makan, gitu ya. Kita nggak ada uzur apa-apa dan kita nggak puasa, maka kita makan, gitu ya. Sanian, ya. Idza da'aka wa anta shaim shauma fardhu fala ta'kul wa la tuftir. Kalau kita diundang tapi kita lagi puasa wajib, maka kita jangan makan dan kita tidak membatalkan puasa kita itu. Kondisi ketiga, idza da'aka wa anta shaimun shauma naflin fa anta bil khiyar. Kalau misal kamu diundang, ya, kalau kita diundang ya, kalau kita diundang dan kita dalam kondisi puasa sunnah, maka kita punya pilihan. In syi'ta fa'aftir wa kul, wa in syi'ta fala ta'kul. Wa akhbirhu bi annaka shaim. Kalau kepengen dibatalkan, silahkan dibatalkan, kemudian makan. Kemudian kalau misal nggak pengen dibatalkan, maka nggak usah makan. Tapi mengabarkan kepada yang undang. Kabarkan kalau kita sedang puasa gitu. Wattabi' fi dzalik ma huwal aslah. Dan ikuti mana yang paling baik gitu. Ikuti mana yang paling baik. Ya. Idza ra'aita anna minal khair an tuftir fa'aftir wa kul. Wa illa faluzumus siyam aula wallahu a'lam. Lihat kondisinya. Kalau misal menurut kita, ya, kalau kita membatalkan puasa, ini jauh lebih utama, ya, maka batalkan aja, terus makan itu. Ini sunnah ya, puasa sunnah. Terus kalau kita merasa bahwasanya kayaknya lebih mending ditahan aja ya deh. Ya, misal datang jam 5 ya, ini nanggung nih, bentar lagi buka gitu. Ya udahlah, maaf ya ini insya Allah sebentar lagi buka puasa nih. Saya lagi puasa Senin atau puasa Kemis gitu kan. Saya tahan aja ya. Saya lagi puasa soalnya. Nanti makannya kalau sudah maghrib. Oh ya udah, itu nggak apa-apa. Amal bitaqat fala tajibul ijabah fiha illa idza alimta anna ar-rajula arsala ilaka bitaqah bida'watin haqiqiyah lianna katsiran minal bitaqat tursalu ilan nas min babil mujamalah wala yuhimmuhu hadarta am lam tahdur. Nah, adapun kartu-kartu undangan gitu ya. Kartu-kartu undangan ya, maka ini tidak wajib untuk datang gitu ya. Karena sekarang apa? Sekarang bukan kartu-kartu undangan ya. Sekarang undangannya dibagikan lewat apa? Lewat WhatsApp gitu ya. Lewat WhatsApp. Biasanya undangan website atau undangan digital gitu ya. Illa idza alimta, kecuali kalau kamu tahu ini bahwasanya orang yang ngirim undangan ini adalah undangan beneran. Ya undangan walimah misalnya ya. Nah, maka ya datang gitu. Li'anna katsiran minal bitaqat tursul ila nas babil mujamalah. Karena biasanya kadang orang ngirim undangan itu sebagai bentuk sanjungan atau sikap ramah atau sopan santun gitu. Ya kita di sini misalnya, kita punya teman Balikpapan misalnya ya, ngundang kita, kita di mana? Kita di Jawa misalnya, terus ada orang dari Kalimantan misalnya ngundang kita nikah. Ya, kita dulu pernah kenal akrab misalnya. Itu sebagai bentuk kesopanan gitu, keramahan ngundang kita mujamalah itu. Ya, bukan berarti sebuah kewajiban yang kita katakan itu tidak mungkin datang ya tiketnya mahal jauh misalnya gitu kan. Kita kabarkan, kita doakan saja semoga apa namanya rumah tangganya langgeng sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Wala yuhimmu hadorta amalam tahdur ya. Nah, kalau kadang undangan yang modelnya seperti itu yang bentuknya hanya sekedar formalitas atau sopan santun ya atau basa-basi ya sebagai pujian saja atau yang ya sebagai bentuk keramahan lah. Intinya hubungan tetap terjalin maka dikatakan fala yuhimmu hadorta amlam tahdur dan tidak terlalu penting sebenarnya atau tidak terlalu diperhatikan kamu hadir apa nggak hadir itu nggak apa-apa sebenarnya gitu. Nggak terlalu diharap-harapkan sama sohibul hajat sama orang yang punya hajat ya maka ya nggak apa-apa nggak perlu hadir. Lakin idza alimta annahu yuhimmuhu antahdura likaunihi qariban laka aw sadiqan laka faajib wallahul muwaffaq. Wallahul muwaffiq. Afwan. Akan tetapi kalau misal kamu tahu bahwasanya yang undang ini adalah orang yang dekat gitu ya, teman ya atau yang lainnya dan
kamu itu sangat diharapkan kehadirannya, ya, maka hadir, jawab undangannya gitu ya. Semoga Allah memberikan taufik untuk semuanya. Taib, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum ditutup karena sudah mendekati jam 5. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ada tidak? Gimana? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada ya qadarul lain. Nggak ada ya? Ya, semuanya diam ya. Ini masih masih ada di room apa enggak ini? Taib, ya sudah kalau memang tidak ada, maka insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.